Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus, kembali kita dalam acara program Bersamanya Aku Bisa. Dan saat ini kerinduan saya untuk berbagi bersama dengan saudara-saudara semuanya apa yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa wabah virus corona ini sudah mengubah keadaan dunia. Banyak hal yang terjadi yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Nah, seperti kondisi-kondisi yang saat ini terjadi, ada kehidupan yang namanya new normal, di mana kita oleh karena wabah virus ini membuat kita harus mengalami satu kehidupan yang baru dengan pola kehidupan yang baru. Nah, tentu keadaan seperti ini membuat kita banyak yang mengalami kesulitan, kebingungan, dan lain sebagainya. Apalagi virus ini telah merenggut banyak jiwa. Secara kesehatan kita sudah terjadi namanya krisis kesehatan. Namun bukan itu saja, Bapak Ibu Saudara. Wabah virus ini juga telah mengubah ke berbagai aspek sosial dan lebih-lebih dalam hal ekonomi. Nah, kita menyadari bahwa resesi ekonomi yang terjadi hari-hari ini pasti berdampak bagi kita semua sebagai umat manusia. Kesulitan-kesulitan terjadi di mana-mana dan ini akan mempengaruhi banyak kehidupan kita. Semakin banyak orang mengalami penderitaan, semakin banyak kita mengalami kesulitan. Nah, kondisi seperti ini banyak kita mengalami kehilangan pengharapan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu Saudara apa yang harusnya kita lakukan di tengah-tengah kesulitan yang terjadi ini. Saya ingin mengajak kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 15 dari ayat 1 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam firman Tuhan yang barusan kita baca, khususnya di ayat yang ke-6, di mana di situ dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, kata kunci dari ayat ini adalah percaya. Bapak Saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang sulit ini, hanya satu hal yang dapat kita lakukan, yaitu percaya kepada Allah. Kalau kita percaya kepada Allah, disitulah kita dapat menaruh pengharapan kita kepada Dia. Kenapa kita harus percaya kepada Allah? Apa alasannya? Bapak Ibu Saudara, saya akan bagikan 3 alasan kenapa kita pantas menaruh percaya kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita pantas menaruh
percaya kita kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang kita banggakan, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang maha kuasa. Hal ini bukan hanya saya berkata, Bapak Ibu Saudara. Ini firman Tuhan katakan, dan Allah itu sendiri berkata. Dalam Kejadian 17 ayat 1. Allah sendiri berkata kepada Abraham, siapa dia? Kejadian 17 ayat 1. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ya, Allah sendiri berkata, Akulah Allah yang maha kuasa. Kepada Abraham, Tuhan telah menaruhkan janjinya kepadanya. Bahwa Abraham akan memiliki keturunannya begitu banyak sekali. Keturunannya seperti bintang di langit. Bayangkan saja kondisi seperti itu. Abraham sudah tua. Usianya sudah sangat lanjut. Ditambah lagi istrinya yang bukan hanya tua tetapi sudah mati haid. Tidak ada pengharapan lagi. Kalau kita ukur dengan pikiran manusia, sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi Tuhan berkali-kali meneguhkan kepada Abraham, kepada janjinya, bahwa Tuhan akan memberkati dia dan memberikan dia keturunan. Di usia 99 tahun, Tuhan kembali meneguhkan janjinya dan berkata, Akulah Allah yang maha kuasa. Bapak Ibu Saudara, inilah menjadi alasan bagi kita untuk pantas percaya dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Karena Dia Tuhan yang maha kuasa. Artinya, kuasanya tak terbatas. Dia sanggup melakukan apapun. Bahkan Dia telah menciptakan yang dari tidak ada menjadi ada. Bapak Ibu Saudara, itu menjadi kekuatan bagi kita untuk percaya kepada Dia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Allah itu maha kuasa. Namun yang kedua, Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Bahkan Dia sudah membuktikan betapa Dia mengasihi kita. Dia memberikan Yesus Kristus kepada kita. Mati untuk dosa kita. Supaya kita menerima pengampunan. Hal yang demikian luar biasa. Tuhan sediakan bagi kita, Bapak Saudara. Dan Dia mengasihi kita dengan kasih yang kekal, Bapak Saudara. Mari kita baca firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasih yang tak berujung. Kasih yang benar-benar diberikan kepada kita. Bahkan firman Tuhan juga berkata, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia untuk mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya inilah menjadi dasar bagi kita untuk menaruh percaya kita kepada Dia. Kesetiaannya, kasihnya yang besar bagi kita dapat kita pegang. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah Dia Allah yang setia. Dia Allah yang setia kepada janji-janjinya. Saya percaya, kalau Dia hanya Allah yang maha kuasa, Dia hanya Allah yang setia. Namun kalau Dia Allah yang maha mengasihi kita, namun kalau Dia tidak setia kepada kita, menjadi percuma. Tetapi Allah yang kita sembah, sekali lagi saya katakan Allah yang luar biasa. Dia tidak hanya Allah yang maha kuasa, Dia tidak hanya Allah yang mengasihi kita, tetapi Dia Allah yang setia. Setia artinya Dia mau bersama-sama dengan kita. Dia mau melakukan apapun kepada kita, sekalipun mungkin kita hidupnya tidak selalu dekat dengan Dia. Sekalipun mungkin hidup kita tidak senantiasa melakukan kehendak Dia, tetapi Dia setia kepada kita.
Apalagi Bapak Ibu kalau kita menaruh percaya kita kepada Dia. Apalagi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Dia. Allah akan lebih setia kepada kita. Nah, ketika kekuatan inilah yang menjadi alasan bagi kita untuk boleh menaruh percaya dan pengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah keadaan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan kepada kita semua. Jangan ragu. Tetaplah percaya kepada Dia. Karena dengan kita percaya kepada Dia, kekuatan kita akan semakin bertambah dan pengharapan kita tidak akan pernah pupus. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita berdoa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Kepada seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang menyaksikan program bersamanya, aku bisa. Aku berdoa Tuhan, biar kekuatan firman-Mu yang telah kami dengar bersama-sama menjamah hati kami. Di tengah-tengah kesulitan dunia yang sedang terjadi ini ya Tuhan, biarlah setiap kami dibangkitkan, dibangunkan iman kami, untuk kami senantiasa menaruh pengharapan kami kepadamu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berjanji kepada kami adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Sehingga dengan bersandar kepada kesetiaan-Mu Tuhan, kami dapat melewati hari-hari kami dengan berkemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.